Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gian Ajib Kinetika dengan NIM 11820600038. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum di rumah mengenai osmosis kentang. Untuk tahu bagaimana prosesnya, tonton terus videonya. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti sendok, pisau, penggaris, kentang mentah, kentang kukus, gula, air mineral, dan 8 buah gelas. Langkah selanjutnya yaitu mengupas kentang sampai bersih. Kemudian, potong kentang hingga membentuk ukuran yang kita inginkan. Kemudian, kentang diukur menggunakan penggaris sehingga menghasilkan ukuran yang sama. Buatlah beberapa sampel dengan ukuran yang sama menggunakan kentang mentah. Kemudian, kupas juga kentang yang sudah dikukus sampai bersih. Potong sesuai keinginan sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama. Buatlah beberapa sampel. Kentang mentah dan kentang kukus dibuat menjadi jumlah, ukuran, dan bentuk yang sama. Kentang inilah yang akan menjadi sampel percobaan osmosis. Selanjutnya, siapkan 8 buah gelas dan beri tanda menggunakan label dari huruf A sampai huruf H. Gelas A sampai gelas D akan diisi oleh kentang yang mentah. Gelas E sampai gelas H akan diisi oleh kentang kukus. Kemudian gelas akan diisi oleh beberapa larutan. Gelas A dan gelas E akan diisi oleh 100 ml air. Gelas B dan gelas F akan diisi oleh larutan sukrosa 10% dengan memasukkan 10 gram gula dan juga 100 ml air. Kemudian aduk larutan hingga tercampur. Buat juga larutan sukrosa 10% pada gelas ke F. Gelas C dan gelas G diisi larutan sukrosa 20% dengan memasukkan 20 gram gula dan 100 ml air. Kemudian diaduk. Gelas D dan gelas H diisi oleh larutan sukrosa 30% dengan komposisi 30 gram gula dan 100 ml air. Gelas A dan gelas E berisi 100 ml air. Gelas B dan gelas F berisi larutan sukrosa 10%. Gelas C dan gelas G berisi larutan sukrosa 20%. Kemudian gelas D dan gelas H berisi larutan sukrosa 30%. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampel kentang mentah dan kentang kukus ke dalam gelas, masing-masing 3 buah. Gelas A sampai gelas D berisi kentang mentah, sementara gelas E sampai gelas H berisi kentang kukus. Kemudian amati kentang dalam waktu 30 menit dan 60 menit. Pada waktu ke 30 menit, kentang belum menunjukkan perubahan. Setelah 60 menit, kentang dapat ditiriskan dan diamati. Semua sampel diukur kembali menggunakan penggaris. Amati perubahan yang terjadi seperti panjang, lebar, dan tinggi pada sampel, kemudian dicatat perubahannya pada tabel.
Pengukuran dilakukan kepada semua sampel kentang yang ada di dalam gelas. Hasil dari pengukuran, setiap kentang mengalami perubahan ukuran. Pada gelas A, rata-rata sampel mengalami penambahan volume sebesar 0,21. Pada gelas B, dengan larutan sukrosa 10%, mengalami pengurangan volume sebesar 0,33. Pada gelas C dengan larutan sukrosa 20%, rata-rata sampel menunjukkan ada pengurangan volume sebesar 0,36. Kemudian, pada gelas D dengan larutan sukrosa 30%, terjadi pengurangan volume sebesar 0,49. Tabel selanjutnya adalah hasil pengukuran terhadap kentang kukus. Pada gelas E dengan larutan 100 ml air, terjadi penambahan volume pada setiap sampel dengan rata-rata 0,10. Kemudian pada gelas F dengan larutan sukrosa 10%, terjadi pengurangan pada setiap sampel dengan rata-rata 0,15. Pada gelas G berisi larutan sukrosa 20%, setiap sampelnya mengalami pengurangan dengan rata-rata 0,33. Kemudian pada gelas H dengan larutan sukrosa 30%, setiap sampel mengalami pengurangan volume dengan rata-rata 0,21. Peristiwa bertambah dan berkurangnya volume pada kentang disebut sebagai osmosis. Osmosis terjadi ketika air yang bersifat hipotonis berpindah ke larutan yang bersifat hipertonis melalui membran semipermeabel. Pada kentang mentah maupun kentang kukus, dalam larutan air terjadi penambahan volume, dikarenakan air yang bersifat hipotonis sedangkan kentang bersifat hipertonis. Namun, pada larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%, baik kentang kukus maupun kentang mentah, terjadi pengurangan volume. Hal ini disebabkan karena perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang sifatnya hipotonis keluar menuju larutan gula yang sifatnya hipertonis. Selain mengalami perubahan volume, kentang juga mengalami perubahan warna. Warnanya berubah semakin kusam pada kentang yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa. Kemudian dari teksturnya juga agak keras dan menyusut. Sekian praktikum mengenai osmosis kentang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.